mujizat dan berita Injil. Mari kita melihat firman Tuhan yang menjadi dasar tema kita pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dan berharap akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikut mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini berisi tentang mujizat yang dilakukan oleh Petrus kepada seorang lumpuh yang duduk di dekat pintu gerbang bait Allah yang juga disebut sebagai gerbang indah. Nah, saudara terkasih, dari teks firman Tuhan ini ada beberapa hal yang bisa kita belajar di sana. Yang pertama yang kita bisa belajar dari firman Tuhan ini adalah mujizat yang dilakukan Petrus. Saudara yang terkasih, sebelum kita melihat lebih jauh tentang mujizat yang dilakukan oleh Petrus, mari kita lihat terlebih dahulu tentang si lumpuh ini dan apa yang terjadi kepada dia sebelum dia mendapatkan mujizat dari Tuhan. Dikatakan dalam bacaan kita bahwa si lumpuh ini adalah seorang laki-laki di mana dia sudah lumpuh sejak lahir dan tiap hari dia ada di dekat gerbang bait Allah dan meminta sedekah. Di ayat yang kedua dikatakan, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah. Jadi saudara terkasih, hal ini menunjukkan bahwa orang lumpuh ini dia benar-benar lumpuh dan dia bukan pura-pura lumpuh atau pura-pura tidak bisa berjalan supaya menarik perhatian atau simpati dari orang lain. Saudara, saya pernah membaca satu cerita tentang seorang yang pura-pura lumpuh. Dia melakukan hal demikian supaya dia bisa mengemis dan dia bisa mendapatkan uang. Sekalipun dia hanya mendapatkan uang seberapa, tapi itu yang dia lakukan. Mengapa? Karena tempat di mana dia bekerja, perusahaannya itu bangkrut. Dan dia sudah melamar ke beberapa perusahaan dan dia tidak mendapatkan pekerjaan. Sehingga terpikir olehnya dia mau mengemis saja dan dia melakukan segala cara, bahkan dia buat diri seolah-olah lumpuh supaya dia bisa mengemis, menarik simpati orang dan bisa mendapatkan uang. Saudara, ini hanya cerita fiksi saja atau mungkin juga cerita ini pernah terjadi dalam dunia nyata kita. Saya tidak tahu itu. Tetapi dalam bagian firman Tuhan ini berbeda. Si lumpuh ini adalah dia benar-benar orang yang tidak bisa berjalan. Dan juga dikatakan dalam bagian firman Tuhan bahwa orang-orang juga mengenal dia sebagai seorang yang meminta sedekah di gerbang bait Allah. Di ayat yang ke-10 dikatakan, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah
kepada bait Allah. Jadi dia lumpuh dan banyak orang juga mengenal dia sebagai seorang lumpuh. Nah saudara terkasih, orang lumpuh inilah yang membutuhkan pertolongan. Orang lumpuh inilah yang ingin meminta pertolongan kepada orang lain. Dan apa yang terjadi? Di dalam bacaan kita perhatikan bahwa ketika dia meminta sedekah kepada Petrus dan juga Yohanes yang datang ke bait Allah pada saat itu, ada respon yang terjadi dari Yohanes dan juga Petrus ketika mereka melihat bahwa si lumpuh ini meminta sesuatu kepada mereka. Dikatakan di ayat 3, ia meminta sedekah. Saudara terkasih, si lumpuh ini meminta sedekah kepada Petrus dan juga Yohanes. Mungkin dia tidak punya harapan untuk sembuh lagi. Bagi dia sudah cacat sejak lahir. Dia tidak bisa berjalan lagi. Dan saat itu ketika melihat Petrus dan juga Yohanes, dia hanya meminta sedekah kepada mereka. Namun dalam bacaan kita terlihat bahwa ada hal yang ajaib terjadi dalam kehidupan daripada si lumpuh ini. Di gerbang indah itu, ketika respon dari Petrus dan Yohanes terhadap permintaan daripada si lumpuh ini, mujizat terjadi bagi dirinya. Mari kita lihat kembali ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah pada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Jadi saudara, kita melihat ayat 4 sampai ayat 6 ini. Ada tatapan mata antara Petrus dan juga si lumpuh yang meminta sedekah ini. Dan juga ada kalimat yang Petrus sampaikan kepada si lumpuh ini. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Dan seketika itu juga terjadi. Kuatlah kaki daripada orang lumpuh ini dan dia dapat berjalan. Tadinya dia lumpuh dan saat itu dia bisa berjalan, bahkan dia melompat-lompat dan memuliakan nama Tuhan. Nah saudara yang terkasih, dari mujizat yang terjadi atas si lumpuh ini, kita bisa melihat bahwa Petrus melakukan mujizat yang besar oleh karena iman daripada Petrus kepada Kristus, bahwa Kristus akan membuat mujizat terhadap si lumpuh ini. Sekali lagi, dari mujizat ini kita bisa lihat atau menunjukkan bahwa Petrus memiliki iman yang besar kepada Kristus dan dia yakin bahwa Kristus mampu menolong si lumpuh ini, dan itu terjadi. Kita juga bisa lihat bahwa dari mujizat ini menunjukkan bahwa yang menyembuhkan si lumpuh itu bukan Petrus, tetapi Kristus sendiri. Petrus hanyalah sarana di tangan Tuhan untuk menyatakan mujizat kepada orang lumpuh ini. Hal itu senada dengan kata-kata Petrus sendiri. Di dalam Kisah pasal 3 ayat yang ke-12 dikatakan di sana, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri. Jadi kita melihat Petrus sendiri, dia menegaskan kepada orang banyak yang melihat mujizat itu terjadi. Dia mengatakan bahwa bukan karena salehnya mereka, bukan karena berkuasanya Petrus dan Yohanes sehingga mereka bisa melakukan mujizat, tetapi yang melakukan mujizat itu adalah Kristus sendiri. Dari mujizat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Petrus tidak meninggikan diri atau sombong sedikit pun ketika dia melakukan mujizat itu kepada si lumpuh ini. Di dalam kisah Rasul pasal 3 ayat 16 dikatakan, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan semua orang.
Jadi saudara, Petrus mengatakan, dan ini menunjukkan bahwa Petrus tidak ada sedikit pun kesombongan di dalam diri, atau keangkuhan, atau meninggikan diri, atau dia menyadari, dia mengatakan bahwa karena saya sehingga orang lumpuh ini bisa berjalan. Tidak. Tetapi dia katakan bahwa nama Yesus, kuasa Yesuslah yang memberikan kepada orang ini kesembuhan. Tidak ada sedikit pun Petrus berlaku sombong di hadapan Tuhan terhadap apa yang baru saja terjadi. Dan kita juga bisa belajar dari mujizat ini bahwa mujizat terjadi atas kehendak daripada Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, maka mujizat itu bisa terjadi. Jadi mujizat terjadi bukan karena kita hebat, bukan karena kita berdoa, tapi karena memang kehendak Tuhan. Itulah sebabnya mujizat itu terjadi. Karena itu saudara sekalian, ketika melihat mujizat ini, orang banyak itu memang mungkin ada yang memuji Petrus dan juga Yohanes. Begitu hebat, mereka bisa melakukan mujizat. Seorang lumpuh yang telah lumpuh sejak lahir, tapi bisa berjalan saat itu. Dan mungkin ada yang membanggakan, mengagungkan, kagum terhadap apa yang dilakukan oleh Petrus. Tetapi sekali lagi, mujizat itu bisa terjadi kalau Tuhan yang menghendaki. Kalau Tuhan tidak menghendaki, sebagaimana yang bukan Tuhan mau, apapun yang kita lakukan tidak akan bisa terjadi. Mengapa? Sekali lagi, mujizat terjadi karena Tuhan berkehendak dan bukan karena kita yang berdoa atau karena kita hebat. Jadi di sini poin-poin penting yang menunjukkan kepada kita yang bisa kita lihat tentang bagaimana mujizat yang dilakukan oleh Petrus. Petrus melakukan itu dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan mampu menolong orang ini. Tuhan mampu menyembuhkan si lumpuh ini, dan itu terjadi. Petrus juga sadar bahwa semua itu bukan karena dia, sehingga dia mengatakan kepada orang banyak itu, karena Tuhan saja yang membuat sehingga orang ini sembuh, dan bukan karena kuasa kami atau kesalehan kami. Saudara terkasih, itu hal pertama yang bisa kita belajar. Yang kedua yang kita belajar adalah pemberitaan Injil. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat keseluruhan teks daripada Kisah Para Rasul pasal 3 ini, kita mendapati di sana bahwa setelah mujizat itu terjadi, tidak cukup sampai di situ apa yang Petrus dan Yohanes lakukan. Setelah mujizat itu terjadi, ada pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Petrus di gerbang bait Allah itu. Mujizat adalah jalan bagi pemberitaan Injil. Saudara yang terkasih, mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan ditolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Petrus memberitakan Injil kepada orang banyak yang menyaksikan mujizat pada saat itu. Tetapi dia mulai dengan menegur akan dosa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Yesus. Dia mengatakan bahwa Yesus yang kamu benci, kamu olok dan kamu salibkan itu. Jadi dia mulai memberitakan Injil dengan menyatakan dosa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi saat itu. Kemudian dia lalu memberikan pengharapan kepada mereka di dalam Kristus Yesus. Dan ada seruan untuk bertobat yang Petrus sampaikan kepada orang banyak itu. Jadi kita melihat bahwa ada mujizat di awal daripada kisah ini. Tetapi mujizat itu tidak lebih penting daripada pemberitaan Injil. Injil adalah hal yang harus lebih penting dibandingkan dengan mujizat itu sendiri. Banyak orang bisa lihat mujizat, tetapi mujizat tidak bisa memberikan iman yang bertumbuh bagi seseorang kalau orang itu tidak mendengar Injil, tidak belajar atau tidak mendengarkan kebenaran yang sejati. Karena itu saudara terkasih,
apa yang dilakukan oleh Petrus, yakni pemberitaan Injil, ini juga adalah sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan kepada para murid sesaat sebelum Yesus terangkat ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Yesus memberikan pesan terakhir bahwa para murid akan menjadi saksi tentang Kristus, tentang perkara besar yang telah Kristus kerjakan, tentang karya keselamatan yang telah Kristus lakukan bagi orang-orang berdosa. Dan saat itu Petrus melakukan hal itu bersama dengan Yohanes di gerbang bait Allah. Jadi saudara sekalian, dari pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Petrus pada saat itu kepada orang banyak yang menyaksikan mujizat, kita belajar bahwa pemberitaan Injil adalah hal yang sangat penting yang tidak boleh kita abaikan sebagai orang percaya. Saudara, ini hal penting yang mungkin sebagian kita, saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, seringkali kita abaikan, seringkali kita lupakan, seringkali tidak kita lakukan. Tetapi sekali lagi saya mau katakan bahwa pemberitaan Injil adalah hal penting yang tidak boleh kita abaikan sebagai orang-orang percaya. Yesus pun melakukan hal yang sama di dalam pelayanannya. Mari kita lihat catatan dari Injil tentang apa yang Yesus lakukan dalam memberitakan Injil. Matius pasal 9 ayat 35. "Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan." Yesus berjalan dari kota ke kota, desa ke desa. Dan apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia memberitakan Injil. Markus pasal 1 ayat yang ke-38. Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Sekali lagi Yesus memberitakan Injil. Kenapa? Karena memang dia datang dengan tujuan supaya dia dapat memberitakan Injil. Kemudian di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan ada masih banyak lagi ayat-ayat yang dicatatkan di dalam Injil bagaimana Yesus melayani, Yesus memberitakan Injil dari kota ke kota, dari desa ke desa. Setiap rumah ibadah yang dia masuki, dia ada di sana dan dia memberitakan Injil kepada orang banyak. Saudara terkasih, hal yang sama juga yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. "Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Beritakanlah firman, ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Kalau demikian saudara terkasih, maukah saya dan saudara, maukah kita berani untuk memberitakan Injil? Perhatikan di sekitar saudara, mungkin orang tua, keluarga saudara, ada yang belum percaya kepada Kristus. Maukah saudara hadir di tengah-tengah mereka? Dan maukah saudara memberitakan Injil sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Kristus dan juga oleh para rasul bagi kita? Saudara, pemberitaan Injil adalah hal yang sangat penting yang tidak boleh kita abaikan. Kalau kita bertanya, mengapa demikian? Pentingkah satu pemberitaan Injil dan itu tidak boleh kita abaikan? Saudara, karena bicara tentang berita Injil adalah bicara tentang karya Kristus di dalam menyelamatkan orang berdosa. Tidak ada jalan lain yang mana manusia bisa sampai kepada Bapa di sorga selain melalui Kristus. Hal ini yang perlu kita beritakan, yang perlu kita sampaikan kepada orang lain. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan."
Jadi saudara, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini di mana orang bisa selamat selain daripada nama Yesus. Itulah sebabnya pemberitaan Injil adalah hal yang penting. Karena itu pagi hari ini saya mau mengajak kita semua sebagai orang-orang percaya. Sekian lama kita mengiring Tuhan sebagai orang yang sudah sungguh-sungguh percaya. Tapi berapa banyak dari kita yang mau sungguh-sungguh di dalam memberitakan Injil? Berapa banyak dari kita yang terbeban melihat orang di sekitar kita menuju kepada kebinasaan tanpa kita melakukan apa-apa? Mari belajar dari teladan para rasul, dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana kita dapat memberitakan Injil. Saudara yang terkasih, dari pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Petrus ini juga kita bisa belajar bahwa apa yang Petrus lakukan di dalam memberitakan Injil itu adalah hal yang sangat menarik. Kalau kita melihat, kalau kita belajar firman Tuhan di pasal sebelumnya, Kisah Para Rasul pasal 2, ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, itu rasul-rasul mendapat olokan yang luar biasa dari orang-orang yang melihat pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Mereka mengolok-olok para rasul pada saat itu. Tetapi catatan firman Tuhan menunjukkan bahwa setelah pencurahan Roh Kudus itu, Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Dan di sini, di pasal 3, kita juga melihat bahwa ketika mujizat itu terjadi di gerbang indah, banyak orang melihat, banyak orang kagum terhadap Petrus. Di sana pun dia memberitakan Injil. Kepada orang yang mengolok dia memberitakan Injil. Kepada orang yang kagum akan apa yang terjadi, di sana pun dia memberitakan Injil. Saudara yang terkasih, kalau begitu, maukah kita memberitakan Injil kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja? Ataukah kita memberitakan Injil tergantung mood kita? Kalau kita rasa nyaman, kalau enak kita memberitakan. Tapi kalau kita benci terhadap orang itu, kita tidak mau menyampaikan Injil kepadanya. Saya mengutip kata-kata dari Pendeta Budi Asali. Dia mengatakan demikian berkaitan dengan pelayanan Petrus dan juga orang-orang yang biasanya memberitakan Injil itu memilih-milih. Mana waktunya atau kepada orang siapa atau di mana dia bisa memberitakan Injil. Pendeta Budi Asali berkata begini, ada orang-orang yang kalau dipuji atau disanjung mau memberitakan Injil. Tetapi kalau dihina lalu menjadi marah dan tidak memberitakan Injil. Ada yang sebaliknya, kalau dihina tetap sabar dan mau memberitakan Injil. Tetapi pada waktu dipuji, disanjung, menjadi lupa daratan oleh pujian atau sanjungan itu, sehingga lalu justru tidak memberitakan Injil. Ada orang yang kalau hidupnya enak mau memberitakan Injil, tapi pada waktu hidupnya menjadi tidak enak, menderita, tidak lagi memberitakan Injil. Sebaliknya, ada orang yang pada waktu menderita tetap tekun memberitakan Injil, tetapi pada waktu hidupnya menjadi enak justru lalu tidak lagi memberitakan Injil. Saudara terkasih, saya dan saudara ada pada posisi mana? Kita ada pada posisi orang seperti apa? Memberitakan Injil ketika kita mengalami hal yang aman-aman dalam hidup, keberhasilan, kesenangan dalam hidup, kita mau memberitakan Injil. Ketika mengalami kesulitan, kita lalu tidak memberitakan Injil. Ketika kita memberitakan Injil, kita memilih tempat mana baru kita memberitakan Injil. Kepada siapa baru kita memberitakan Injil. Tetapi kalau tidak, bahkan kita tidak mau menyampaikan Injil kepada orang. Mari kita renungkan ini. Saya dan saudara, kita ada di posisi mana ketika kita mau memberitakan Injil. Poin yang ketiga dari bacaan kita, apa pelajaran yang bisa kita petik? Saudara yang terkasih, dari mujizat, dari berita Injil yang disampaikan, kita belajar bahwa mujizat yang terjadi di gerbang indah itu memberikan pelajaran tentang sikap peduli kepada orang yang layak mendapatkan pertolongan. Sikap peduli kepada orang yang layak mendapatkan pertolongan. Saudara yang terkasih, kita harus memiliki sikap peduli, empati terhadap orang yang layak membutuhkan pertolongan.
Kita tidak sebatas belas kasihan ketika kita melihat orang lain membutuhkan pertolongan dan kita diam saja. Kita hanya menjadi penonton yang baik tanpa kita melakukan apa-apa. Kita bisa belajar dari teladan Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 14 dikatakan di sana, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus peduli terhadap mereka. Kalau kita bandingkan dengan ayat paralel yang lain, dia katakan bahwa mereka seperti domba tanpa gembala. Dia peduli terhadap mereka. Jatuh belas kasihan ketika lihat mereka mengikuti Yesus. Tidak cukup sampai di belas kasihan, tetapi ayat itu mengatakan dan ia menyembuhkan mereka. Dia pergi kepada mereka dan dia menyembuhkan mereka. Saudara yang terkasih, apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu juga menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus maupun Petrus dan Yohanes. Ketika mereka hendak ke bait Allah, ada seorang yang membutuhkan pertolongan dan mereka melihat itu. Mereka berbelas kasih, mereka peduli terhadap orang itu. Dan di sana mereka memberikan pertolongan. Saudara, ada begitu banyak orang, bahkan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Hilang pekerjaan, usaha macet, dikeluarkan dari tempat kerja dan lain sebagainya. Banyak orang yang membutuhkan uluran kasih dari saya dan saudara. Maukah kita memiliki sikap peduli terhadap orang yang memang membutuhkan pertolongan? Berapa banyak dari saya dan saudara yang hari ini dengan sikap mau menolong orang lain, peduli terhadap orang yang mengalami kesulitan dan mau menolong? Atau kita bertanya, berapa banyak gereja yang empati terhadap jemaat kepada simpatisan yang mengalami kondisi-kondisi yang buruk akhir-akhir ini karena wabah ini dan mau memberi pertolongan? Jadilah orang Kristen yang peduli, bukan saja ada di pikiran dan rasa, di hati, tetapi juga melalui tindakan nyata. Dari mujizat dan berita Injil yang dilakukan di pintu gerbang indah itu, kita juga belajar tentang prinsip menolong. Tolonglah orang lain dengan apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. Saudara terkasih, Petrus berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6, apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Petrus tidak mengatakan tunggu saya pergi lihat. Petrus tidak mengatakan saya tidak punya sesuatu. Tapi yang Petrus katakan, apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Saudara terkasih, berilah dari apa yang ada padamu. Banyak orang selalu berpikir tinggi, mempunyai ide yang begitu tinggi. Kalau saya kaya, kalau saya begini, saya begitu, saya akan memberikan lebih banyak kepada orang. Tetapi pikirkan, tidak perlu berpikir untuk apa yang tidak ada pada kita. Tapi kalau kita punya dan kita mampu untuk berikan, kita mampu untuk tolong, tolonglah mereka sesuai dengan apa yang kita miliki. Dan dari mujizat juga firman yang diberitakan, kita belajar tentang arti sebuah ucapan syukur. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 8 dan ayat 9. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Si lumpuh ini ketika mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dia memuji Allah. Memang kita lihat pada awalnya si lumpuh ini dia mengikuti Petrus dan juga Yohanes. Tetapi pada akhirnya dia memuji Allah. Dia bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan, Allah anugerahkan, mujizat yang telah terjadi di dalam kehidupannya. Saudara, mari kita belajar. Kita mencari Tuhan kalau kita membutuhkan sesuatu dari Tuhan. Tapi ketika kita mendapatkan, berapa banyak dari kita yang mau bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan.
Orang banyak melupakan Tuhan. Waktu susah datang kepada Tuhan, tetapi waktu senang meninggalkan Tuhan. Tetapi kita belajar bahwa susah ataupun senang yang Tuhan izinkan kita lalui dalam hidup ini, kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan melakukan semua dan mengizinkan semua di dalam hidup supaya kita belajar bergantung kepada Dia. Mujizat yang terjadi membuat si lumpuh ini bersyukur atas apa yang telah Tuhan buat. Dia duduk bertahun-tahun di gerbang indah. Mungkin dia tidak, atau mungkin dia jarang mengucap syukur kepada Tuhan. Dia hanya melihat penderitaan hidupnya. Tetapi saat itu ketika dia menerima sesuatu dari Tuhan, dia lalu memuji nama Tuhan. Karena itu saudara terkasih, mari kita belajar pagi hari ini dari kisah mujizat yang dilakukan, mujizat yang terjadi kepada si lumpuh, dan juga berita Injil yang disampaikan oleh Petrus kepada banyak orang itu. Mujizat terjadi dimulai dengan sikap peduli terhadap orang lain, dan setelah itu dilanjutkan dengan pemberitaan Injil. Dan pada akhirnya orang banyak yang hadir pada saat itu, mereka tidak fokus kepada mujizat saja, tetapi mereka mendengarkan tentang Injil, tentang Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Pemberi mujizat itu. Biarlah Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang singkat, yang boleh hamba sampaikan. Terbatas, tapi Tuhan boleh menolong. Supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, menolong kami sebagai orang-orang percaya di dalam perjalanan kami mengiring akan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman-Mu. Amin.